Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 2 Januari 2024. Saudara, sejumlah informasi penting sudah tim redaksi kami rangkum dan inilah Kepri hari ini selengkapnya bersama saya, Sri Wahyuni Putri. Baik saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. Bea Cukai Batam musnahkan barang milik negara hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode penindakan tahun 2015 hingga 2023 di PT Desa Air Kargo, Kota Batam. Pemusnahan barang berupa barang kena cukai hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, barang elektronik, dan juga ban dan sektois. Barang bukti yang kita musnahkan yakni rokok tanpa cukai sebanyak 6.635.968 batang dan 6,23 kg hasil tembakau dengan total nilai barang mencapai 5.471.330.101 rupiah serta 6.048 botol atau kaleng MMA dengan total nilai barang mencapai 658.951.015 rupiah. Bea Cukai Batam juga memberanguskan 995 pieces ban bekas dengan total nilai barang 173.807.500 rupiah. Sebanyak 932 pieces barang elektronik berupa handphone dan laptop dengan total nilai barang Rp1.605.240.000 serta 408 pieces sektois dengan total nilai barang Rp32.754.226. Pemusnahan barang milik negara tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Bea Cukai Batam dalam melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal dan berbahaya. Pemusnahan BMN ini memang perlu dilakukan. Tujuan utama adalah untuk menghilangkan fungsi utama dari barang ilegal tersebut. Karena barang ini merupakan barang yang dilarang dan dibatasi, serta tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Pemusnahan atau BMN hasil penindakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pasal 33 PMK 178 tahun 2019 bahwa BMN dimusnahkan dalam hal tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, tidak mempunyai nilai ekonomi. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Lingga kesulitan melakukan perekrutan petugas KPPS di 2 dapil. Sulitnya mencari sumber daya manusia di tingkat KPPS ini membuat KPUD turun dan membujuk warga di 2 dapil tersebut. 2 daerah pemilihan atau dapil yang sulit mendapatkan SDM di tingkat KPPS adalah Dapil 1 Kecamatan Lingga dan Dapil 3 Kecamatan Singkep. Proses perekrutan petugas KPPS yang sedang berlangsung sangat minim. Pendaftar bahkan tidak memenuhi jumlah kuota yang diinginkan. Di mana di Dapil 1 Kecamatan Lingga terdapat 41 TPS dan Dapil 3 Kecamatan Singkep terdapat 84 TPS. Sedangkan masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS terisi masing-masing sebanyak 7 orang petugas KPPS. Ketua KPUD Lingga Ardi Aulia mengatakan upaya terus dilakukan KPUD Lingga untuk mempermudah perekrutan petugas KPPS dan tetap mengedepankan prosedur perekrutan. Hari ini kita juga memiliki beberapa kendala dalam perekrutan petugas untuk KPPS. Namun tentu kita terus melakukan upaya-upaya ya untuk memudahkan proses perekrutan ini berjalan. Namun tetap mengedepankan prosedurnya terlaksana dan kapasitas SDM yang kita rekrut sesuai dengan kebutuhan. Seperti di Dabu Singkep juga kita masih mengalami kekurangan untuk petugas KPPS. Kemudian di beberapa daerah lain, di Daik juga ada masih beberapa TPS. Namun apabila nanti fase penunjukan kita laksanakan, mungkin kita optimis semua kebutuhan ini terpenuhi.
Hari ini memang bebannya adalah bagaimana setiap KPPS dituntut untuk bisa melengkapi berkasnya sebagaimana prosedur. Yang mana di situ juga ada surat kesehatan, ada syarat pendidikan minimal, juga memastikan betul bahwa dia sehat secara fisik untuk melaksanakan beban tugas sebagai KPPS yang cukup berat pada pemilu 2024 ini. Kita butuhkan sebanyak 2.499 dari KPPS, yang mana nanti itu akan ditempatkan untuk 357 TPS. Setiap TPS butuh 7 petugas. Sementara itu, syarat untuk menjadi petugas KPPS yaitu warga negara Indonesia berusia 17 tahun, maksimal 55 tahun, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak bergabung dalam partai politik, pendidikan tinggi, rendah sekolah menengah atas, bebas narkoba, serta berdomisili dalam wilayah KPPS. Dari Lingga, Paindo TVRI Kepri melaporkan. Saudara, Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam beberkan hasil pencapaian penindakan obat dan makanan tanpa izin edar. Sepanjang tahun 2023, BPOM Batam telah melakukan pengawasan terhadap 70 sarana produksi dan juga 4 sarana produksi kosmetik. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Balai POM Batam telah melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada 46 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 30 sarana memenuhi ketentuan dan 16 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sebagian besar pelanggaran adalah peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar. Dengan tindak lanjut produk adalah pemusnahan, temuan produk sebanyak 283 item. 3.817 pieces dengan nilai ekonomi sebesar Rp102.963.100. Produk tidak memenuhi ketentuan TMK hasil pengawasan rutin distribusi obat dan makanan sebanyak 6.560 item. 12.018 pieces dengan nilai ekonomi sebesar Rp381.025. Adapun hal tersebut berupa sediaan farmasi termasuk kosmetik, obat bahan alam, dan pangan yang tidak memiliki izin edar maupun rusak dan kadaluarsa. Terhadap produk tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan dan pengamanan produk. Penyidik Balai POM di Batam selama tahun 2023 telah menangani sebanyak 6 perkara di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara pro justia. Barang bukti yang disita berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam sebanyak 1.445 item, sejumlah 147.955 piece berupa kosmetik sebanyak 494 item, sejumlah 81.801 pieces, obat tradisional sebanyak 3. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, 7 tahun beroperasi Pelabuhan Roro di Desa Penarik Lingga. Hingga saat ini jalan penghubung belum juga diaspal. Kondisi ini membuat pengendara kesulitan menuju Pelabuhan Roro apalagi saat musim hujan tiba. Akses jalan utama di Pelabuhan Roro Penarik Lingga yang menghubungkan Desa Penarik dengan ibu kota Dai Lingga. Sejak beroperasinya Pelabuhan Roro, terdapat sepanjang 600 meter jalan masih berupa jalan tanah. Kondisi ini sangat menyulitkan kendaraan yang melintas, baik roda 2, roda 4, dan kendaraan angkutan berat.
Bahkan sudah banyak terdapat kasus kendaraan berat terbalik akibat licinnya jalan tersebut di saat hujan. Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Henry F. Rizal mengatakan, Dinas Perhubungan Lingga sudah usulkan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berharap secepatnya jalan tersebut diaspal agar akses semakin mudah. Sampai hari ini juga kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan provinsi, kemudian itu mungkin ya bukan tupoksi kita, tapi kita tetap memperhatikan jalan itu yang sampai hari ini luar biasa. Berharap dengan sangatlah untuk provinsi melalui PU provinsi ya dalam ini kapasitasnya untuk melaksanakan perbaikan atau pembangunan jalan menuju Pelabuhan Roro Penari itu. Lebih kurang 600-700 itu. Kalau dari hasil pantauan jalannya ketika hujan lebat memang parah sekali. Bahkan ada insiden sedikit, kemudian ada juga kemarin. Sedangkan sebelum diperbaiki, sebelum hujan seperti ini juga sudah ada beberapa orang yang jatuh di sekitaran jalan itu. Harus diperbaiki dan itu bersifatnya memang urgent, sangat-sangat urgent karena memang ada keluhan dari masyarakat, kemudian ada beberapa kawan-kawan kita juga yang mengalami dari ekspedisi juga mengeluh dengan keberadaan jalan hari ini. Belum diaspalnya jalan utama menuju Pelabuhan Roro Penari yang tinggal berjarak 600 meter. Posisi jalan yang berada di bukit membuat jalan rawan kecelakaan lalu lintas, baik itu saat turunan maupun saat menanjak bukit. Selain licin, jalanan banyak yang berlubang. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung meresmikan penataan kawasan Kota Lama, Jalan Merdeka dan juga Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Pinang. Gubernur Kepri sangat bahagia dengan peresmian kawasan Jalan Kota Lama ini. Sebagai ibu kota Provinsi Kepri, keberadaan Kota Tanjung Pinang sangat penting sebagai wajah Kepri yang akan dikenal masyarakat luas. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri memiliki ciri khas khusus sebagai kawasan heritage, khususnya kawasan Kota Lama, Jalan Merdeka, dan Jalan Tengku Umar ini. Ansar menjelaskan Pemprov Kepri ingin kembali menghidupkan kawasan heritage Kota Tanjung Pinang itu dengan berbagai keindahan seperti lampu-lampu, air mancur, dan penataan kawasan UMKM guna peningkatan ekonomi masyarakat. Ansar Ahmad juga mengatakan kedepannya Pemprov Kepri akan terus melakukan penataan-penataan di seluruh kota Tanjung Pinang agar lebih baik lagi. Tidak hanya penataan kawasan Kota Lama, kedepannya Pemprov Kepri akan melakukan penataan di kawasan lainnya di Kota Tanjung Pinang, seperti di kawasan Gurindam 12, tepi laut Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, kelanjutan pembangunan monumen bahasa dan kelanjutan pembangunan Pelantar 1 dan Pelantar 2. Ansar Ahmad yakin kedepannya dengan adanya penataan-penataan dapat menjadikan kota Tanjung Pinang yang lebih cantik, indah, dan mampu menjadi daya tarik kunjungan wisatawan guna peningkatan pariwisata. Merdeka ke Gedung Daerah. Pak Wali menambah ini untuk yang di depan masjid kiri kanan sampai ke SMP Katolik di atas. Nah, 2025 kita akan anggarkan lagi untuk beberapa ruas jalan. Nanti prioritas kita Jalan Bintan, Pelantar 1, Pelantar 2 gitu. Karena itu punya nilai khusus yang bisa kita dorong. Tapi nanti lorong yang dari Jalan Merdeka ke Jalan Bintan yang ada Pok Darwisnya di situ, nah itu harus kita tata betul karena lorong-lorong begitu punya nilai hebat gitu. Kalau kita lengkapi dengan lampu-lampu, ya kalau kita pernah ke Ladies Market di Hong Kong itu ya di tempat-tempat begitu tuh ramai sekali orang. Jadi pokoknya semua item kita kemas bagus, baru kita undang nanti orang datang. Jadi orang datang ke sini nggak sepi, banyak pilihan, ada tempat mereka nongkrong, mereka berbicara-bicara. Kemarin waktu kita resmikan Akau ada rombongan orang-orang Singapura, saya sempat ngobrol juga sebentar sama mereka.
saya bilang saya akan upayakan bapak-bapak bisa menikmati Tanjung Pinang ini nanti dengan kerjaan terus kembangkan Bank Indonesia. Ya mudah-mudahan lah walaupun bertahap ya. Kalau uang kita banyak satu kali aja kita selesaikan. Tapi kita kemas. Jembatan Dompa 2004 kita kasih lampu-lampu. Ya kemudian Pulau Penyengat kan sudah kita lampu sudah finishing. Kita ingin kehidupan malam hari, siang hari juga. Sementara itu, pejabat wali kota Tanjung Pinang Hasan mengatakan bahwa penataan kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Tengku Umar Kota Tanjung Pinang ini merupakan inisiasi oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Hasan mengatakan Pemko Tanjung Pinang berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepri atas penataan kawasan Kota Lama Jalan Merdeka Tengku Umar Kota Tanjung Pinang ini. Hasan berharap dengan penataan kawasan lama Jalan Merdeka Tengku Umar ini menjadi wajah baru kawasan Kota Lama Tanjung Pinang dan lebih heritage dan menjadikan kawasan ini lebih indah dan lebih baik lagi. Kita lanjutkan 2024 dari Masjid Raya itu ke SMP Katawa. Detailnya seperti apa yang mau kita bantu? Pedestrian dan lampu-lampu. Terus untuk arah ke Gedung Gonggong masih ada dan panorama yang menjorok ke laut itu kita dengan lampu-lampu. Dan di bacaan Tanjung Pinang pun kita tata tamannya sama lampu. Jadi kawasan ini jadi kawasan kesatuan. Berapa? Jadi nanti kalau nanti sudah jadi kawasan yang mungkin nanti kita bisa kita rancang dulu lah nanti Free Day-nya nanti hari apa sih? Pak, berapa acara ini kita sediakan Pak? Pedestrian mungkin mau 1 miliar. Kan hampir seluruhnya kalau penataan mau hampir 10 sampai 12 miliar. Yang penting kita lanjutkan Pak ya. Usai peresmian juga diserahkan bantuan hibah pemerintah Provinsi Kepri kepada masyarakat berupa set tenda, kursi, sound system, dan peralatan pemandian jenazah. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2020 hingga 2023, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lingga mengirim ratusan buaya muara ke Batam. Pengiriman buaya muara ke penangkaran buaya di Pulau Bulan Batam sebagai upaya Pemkab Lingga mengurangi populasi buaya di Kabupaten Lingga. Pengiriman buaya muara dari Lingga ke Pulau Bulan di Batam, DLH Lingga bekerja sama dengan BKSDA Batam. Sebelumnya, tim penanganan satwa liar bersama warga menangkap buaya di beberapa sungai yang dianggap banyak populasinya. Meningkatnya populasi buaya baik di Pulau Singkep dan Lingga, Kabupaten Lingga berada di zona merah, dan beberapa kasus manusia dimakan buaya, bahkan beberapa buaya memakan hewan ternak warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lingga, Joko Wiono, mengatakan pengiriman buaya ke penangkaran Pulau Bulan Batam dikarenakan populasi buaya terlalu banyak dan mengancam pemukiman warga di dekat sungai. Pertama, terkait dengan penangkap buaya di Kabupaten Lingga, asal mula karena ada populasi buaya yang di Kabupaten Lingga terlalu banyak sehingga mengganggu aktivitas daripada masyarakat. Kita bekerja sama dengan BKSDA Batam untuk melaksanakan pertama BIMTEK dulu terkait dengan satgasnya. Setelah ada satgas kita bentuk dengan SK Bupati, makanya untuk penanggulangan satwa liar khususnya buaya di Kabupaten Lingga itu ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan membentuk tim satgas satwa liar khususnya buaya. Pada sudah 3 tahun ini berjalan, kita sudah melaksanakan pengiriman buaya ke Batam bekerja sama dengan BKSDA. Kita ke Batam itu ke Pulau Bulan, di mana merupakan kerjasama antara BKSDA dengan suatu perusahaan di Batam. Pada tahun 2023 ini akhir daripada tim Satgas yang ada di Kabupaten Lingga, rencana Desember ini akan mengirim kurang lebih 16 ekor,
di mana karena akhir tahun ini kita belum menerima surat dari BKSDA. Kemungkinan bulan Januari ini kita akan kirim juga buaya sejumlah 16 ekor ke Batam, yang mana terdiri dari panjang di bawah 1 meter itu kurang lebih 10 ekor dan di atas 1 meter sampai 2 meter itu kurang lebih 6 ekor. Jadi kemungkinan kita akan kirim ke Batam sambil menunggu surat dari BKSDA. Saat ini di belakang Dinas Lingkungan Hidup terdapat 16 ekor buaya, ukuran kurang lebih 1 meter dan 1 meter lebih. Rencananya akan kembali dikirim ke Pulau Bulan Batam menggunakan kapal kayu bekerja sama dengan BKSDA Batam. Dari Lingga, Paino TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung meninjau lokasi pembangunan Sentra Kreatif Indonesia atau SKI Menparekraf di kawasan Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang pada hari Minggu 31 Desember 2023. Dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno, pembangunan SKI ini merupakan unit pelaksana tugas bidang ekonomi kreatif Menparekraf yang akan menjadi salah satu ikon ekonomi pariwisata Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dikatakan Menparekraf Sandiaga Uno, pembangunan SKI ini merupakan unit pelaksana tugas bidang ekonomi kreatif Kemenparekraf yang akan menjadi salah satu ikon ekonomi pariwisata Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya SKI di Kepri ini merupakan apresiasi Menparekraf kepada Gubernur Kepri yang telah berkontribusi dan sangat peduli akan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Dikatakan Sandiaga Uno, peningkatan sektor ekonomi kreatif saat ini yang meningkat pesat juga diharapkan menjadi potensi untuk kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepri. Tidak hanya itu, Sandiaga Uno juga mengatakan pembangunan sentra ekonomi kreatif Kemenparekraf di Kepri ini sangat pas dan strategis, tidak hanya lokasinya yang berada di kawasan Gurindam 12, namun langsung berhadapan dengan Pulau Penyengat. Sandiaga Uno yakin keberadaan SKI ini menjadi potensi yang besar, apalagi mengingat sektor ekonomi kreatif yang mulai pesat. Baik itu sektor kulinernya, fashion, juga kriya dan budaya seperti keberadaan Pulau Penyengat. Disampaikan Sandiaga Uno nantinya untuk pembangunan fisik, pembangunan SKI Kemenparekraf ini membutuhkan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dan nantinya akan berisi 17 subsektor ekonomi kreatif. Bagian dari SKI Kemenparekraf ini seperti sektor musik, film, animasi, arsitektur, kriya, kuliner, dan lainnya, serta akan dikolaborasikan dengan dunia industri nantinya. Berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepri, kita akan hadirkan investasi di UPT unit pelaksana teknis bidang aircraft di Kepulauan Riau. Terima kasih Pak Gub, karena potensi sektor ekonomi kreatif ini terus meningkat dari nilai tambah. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, jelang pemilihan umum di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lingga rutin mengumpulkan partai politik peserta pemilu dan juga melatih para saksi parpol di pemilu nanti.
Upaya Bawaslu Lingga mengumpulkan partai politik atau parpol yang ada di Kabupaten Lingga, yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dan pelatihan saksi dari parpol di pemilu 14 Februari mendatang. Dihadiri oleh perwakilan partai politik peserta pemilu 2024, serta beberapa FKPD di Kabupaten Lingga, Bawaslu Lingga menjelaskan beberapa aturan saksi parpol di lokasi tempat pemungutan suara atau TPS nantinya. Ketua Bawaslu Lingga, Vidya Asrina, mengatakan, rakor dan pelatihan saksi parpol ini merupakan bagian dari Bawaslu merangkum kemungkinan kesulitannya yang akan terjadi masa pemilu 14 Februari 2024 nantinya. Pagi hari ini adalah salah satu upaya Bawaslu sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 351 Ayat 8 bahwa Bawaslu secara berjenjang memberikan pelatihan kepada saksi parpol. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bentuk kita merangkum hal-hal yang menjadi potensi kesulitan teman-teman partai politik untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi saksi parpol ini sebenarnya adalah salah satu juga tonggak untuk mengawasi jalannya proses demokrasi yang ada di TPS-TPS, sehingga butuh sumber daya manusia yang memang berkompeten, berintegritas dan bersifat netral juga di situ ya, sehingga proses-proses itu berjalan sebagaimana mestinya, mengurangi potensi kecurangan yang ada di setiap TPS. Mudah-mudahan teknis kami, jadi memang sesuai dengan juknis bahwa kita sekarang kan sedang posisi mengumpulkan para partai politik dan LO nih untuk mencari konfirmasi lah tentang saksi partai politik dan syarat-syaratnya misalnya yang berkompeten. 1 bulan lebih jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, Bawaslu Lingga akan terus mengawasi pengiriman logistik pemilu. Salah satunya ke daerah dianggap rawan kecurangan pemilu seperti wilayah Desa Mendude, Desa Pekajang, dan Desa Berhala. Dari Lingga, Paino TVRI Capri melaporkan. Saudara, tutup tahun 2023, Polres Lingga menggelar rilis KUR tahun sepanjang tahun 2023 di wilayah hukum Lingga relatif kondusif. Untuk malam pergantian tahun baru, 100 personil diturunkan amankan wilayah rawan lalu lintas. Press rilis akhir tahun Polres Lingga Minggu 31 Desember 2023 di Mapolres Lingga. Kapolres dan pejabat utama Polres Lingga memaparkan penanganan selama tahun 2023, baik itu tindak pidana kriminal, lalu lintas serta Binmas serta persiapan pemilu 2024. Beberapa kasus yang menonjol di sepanjang tahun 2023 adalah kasus pencabulan dan penanganan narkoba yang melibatkan oknum anggota Polres dan PNS Lingga. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa berharap di tahun 2024 situasi Kamtibmas berjalan kondusif, sehingga aktivitas berjalan dengan normal, tidak ada gangguan sedikit pun. Yang kami harapkan dari Polres Lingga, terutama dalam masa pemilu ini, situasi Lingga aman, nyaman, tentram, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan apapun, baik gangguan-gangguan dari luar maupun gangguan dalam. Dan saya harapkan kerjasamanya masyarakat serta teman-teman dari rekan-rekan untuk mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas situasi hingga dengan kondusif. Untuk kami sudah menyiapkan pengamanan untuk beberapa titik kerawanan dan keramaian, serta ada beberapa penyekatan, maksudnya pengamanan polisi lalu lintas, terutama untuk mencegah kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing masuk ke dalam kota. Sementara itu, di malam pergantian tahun baru 2024, 100 personil akan diturunkan menjaga lokasi titik kumpul seperti lapangan Wismaria, pantai wisata, dan halaman implasmen Timah Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan.
Saudara, pagelaran MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sukses digelar. Festival yang menampilkan berbagai bakat generasi milenial juga disertai dengan bazar UMKM, lomba foto Kepri, dan senam sehat. Bertempat di Taman Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang, MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival 2023 ini dihadiri Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Koordinator Nasional Penerus Negeri M. Pradana Indra Putra. Ribuan warga Tanjung Pinang baik tua maupun muda atau yang sering disebut Gen Z memenuhi Taman Tugu Sirih untuk menyaksikan Festival MZ Fest 2023 Milenial ini. Koordinator Nasional Penerus Negeri M. Pradana Indra Putra mengatakan MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival ini sudah dilaksanakan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, seperti di Bali, Makassar, Jambi, Bandung, Surabaya, dan juga Jakarta. Ditambahkan M. Pradana Indra Putra, penerus negeri berdiri karena sebagai generasi muda saat ini. Terutama dirinya sadar bahwa perjalanan negeri ini sudah terlalu lama. Jadi tidak mungkin sebagai anak bangsa kita harus melihat ke belakang. Oleh karena itu, M. Pradana Indra Putra mengatakan saat ini sudah saatnya harus ada perwakilan generasi Z di struktur pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mengakomodir keterwakilan generasi muda penerus negeri. Tapi saya cuma mau bicara sedikit saja Bapak Ibu semuanya. Jadi cuma dua hal aja yang saya mau bicara sebenarnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu semua, penerus negeri ini berdiri karena memang kami sadar bahwa perjalanan bangsa ini sudah terlalu jauh. Perjalanan bangsa ini sudah terlalu lama. Tidak mungkin kita merubah, tidak mungkin kita melangkah mundur. Tidak mungkin kita belok kanan dan belok kiri. Kita harus terus melompat maju. Nah Bapak Ibu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik pagelaran MZ Fest 2023 Milenial dan Gen Z Festival 2023 yang menghibur warga Tanjung Pinang dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari musik, tari, senam sehat, bazar UMKM, pameran foto, dan lain sebagainya. Ansar Ahmad mengatakan generasi milenial atau sering disebut Gen Z yang hadir dalam acara ini merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa ini dengan beragam tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Ansar Ahmad berharap generasi milenial di Kepri bisa mewarnai perjalanan Provinsi Kepri dan negeri ini lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan dengan angka indeks pembangunan manusia di provinsi yang didominasi generasi muda atau milenial. Angka IPM Provinsi Kepri 76,46 poin, berada di bawah urutan terbaik ketiga provinsi se-Indonesia setelah DKI, Yogyakarta, dan Bali. Kita yang hadir hari ini adalah para penentu masa depan bangsa ini. Para penentu masa depan Kepri ini. Kepri ini ke depan warnanya apa saja ditentukan oleh generasi milenialnya hari ini. Dan kita yakin ke depan generasi milenial di Kepri ini bisa mewarnai Kepri dan negeri ini lebih baik lagi. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini, rangkaian program TVRI Kepri. Setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.